Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi bi anna wa ya'la darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa barakatihim fid dunya wal akhirah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ya hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa li jami'i ikhwani min al-anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin aina makanu min salikil ardi ila maghribiya wa barriya wa bakhriya, khususan Maulana Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Bauddin Naqsyabandi, Syekh Abdul Hasan Asy-Syadili wa Syekh Ali bin Abu Bakar As-Syukur, Kiai Jabatan Syekh Muhammad al khususan Syekh Ibnu Athaillah Syarwaduriyah wa usulihim wa furihim al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tariqatul jala'il qalbi, cara membersihkan hati, cara jalan membersihkan hati. Arba'atun tu'inuka ala jala'i qalbika. Arba'atun utawi papat, empat, tu'inuka itu bisa menolong. Tu'inuka itu bisa menolong ala jala'i qalbika, kepada cara membersihkan hati Anda, hati kita semua. Kasratul zikri, yang pertama banyak-banyak membaca zikir. Walau zumu sumti, dan banyak-banyak diam, menetap. Zum itu artinya tetap atau banyak di diam. Wal khalwatu, dan khalwah menyendiri. Wakilatul mut'ima wal masrobi, dan sedikit makan dan minum. Wa ahlul ghaflati, utawi ahli ghaflah atau ahli lupa. Asbahu itu isu-isu. Sopo ahli ghaflah yatafaqqaduna, itu menghitung atau meneliti amwalahum ing harta bendane ahli ghaflah. Jadi ahli ghaflah itu pagi-pagi betul. Itu cirinya bahwa dia itu pagi sudah menghitung harta benda. Wa ahlu zuhdi, lan ahli zuhud atau ahli yang tidak suka dengan dunia, wal ibadati, dan ahli ibadah, yatafaqqaduna, itu meneliti atau menghitung akhwaluhum, apa tingkah-tingkah hatinya. Wa ahlul ma'rifati, dan ahlu ma'rifat itu yatafaqqaduna, itu meneliti siapa ahlul ma'rifat, meneliti qulubuhum, hatinya, hubungan hatinya ma'awahi, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ahlu dunia, ahlul ghaflah, itu setiap pagi dia menghitung hartanya. Kalau ahlu zuhdi dan ibadah, setiap hari itu menghitung tingkah hatinya. Wa ahlul ma'rifat, dan ahli ma'rifat itu setiap hari menghitung hubungan hatinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma min nafsin, ora ono siji tingkah atau segala sesuatu itu tidak ada, yubdihi, itu mertelaake atau menjelaskan atau menjadikan sapa Allah ta'ala fika, kepadamu, minat taatin, saking taat, dari taat, au maradin, atau sakit, au faqatin, atau kerupekan, atau kesusahan, atau kesusahan, illa wahua, kecuali semua tadi itu yuridu, itu ngersakno atau menginginkan, ayah tabiroka, bahwa segala sesuatu yang dijadikan Allah pada dirimu, ma min nafsin yubdihi, Allah Ta'ala fika min ta'atin,
Jadi segala sesuatu yang dijadikan oleh Allah kepada dirimu, contohnya seperti taat, min taatin syari taat, au marodin atau sakit, au faqotin atau kesusahan, illa huwa, kecuali semua itu diciptakan atau diberikan kepada kita semua itu sesungguhnya wa huwa ayyuridu ayyuhtabiru. Sesungguhnya Allah itu menghendaki ayyuhtabiru itu mencoba atau ujian, menguji. Bidalika dengan mengkono-mengkono atau kembalinya kepada taat, sakit dan kerupekan. Jadi segala sesuatu yang dijadikan Allah pada dirimu, taat, sakit, kesusahan atau kerupekan, sesungguhnya Allah itu menghendaki untuk menguji kamu dengan keadaan seperti itu. Jadi taat, sakit, susah, senang, itu sebenarnya adalah diciptakan atau Allah menghendaki itu karena itu hanya ujian dengan keadaanmu seperti itu. Ya, kita bisa melewati itu apa enggak? Jadi kita kadang sakit, kadang susah, kadang taat, kadang enggak taat, kadang nangis, kadang bahagia, itu sebenarnya semua adalah ujian bagi kita. Waman tolabat dunya bitorikil akhirati. Waman utawi sapane wong atau siapa orang tolabat dunia yang mencari dunia bitorikil akhirati dengan jalan akhirat. Siapa saja manusia yang mencari jalan dengan jalan akhirat, karena itu ono sopoman kaman itu seperti orang. Jadi ada manusia yang mencari dunia dengan jalan akhirat, mencari dunia dengan jalan akhirat, mencari dunia dengan jalan akhirat. Itu kayak kaman, itu kayak orang akhada kang ngalap mil akota, itu seperti sendok. Mil akot itu mana sendok, yakut yang terbuat dari yakut, ya rifu kang nyendok atau apa ya, nyendok ya, nyuk ya kelawan milakoh apa ini bukan adro, ini kop kayaknya. Yakrifu kang nyendok bihat dari sendok tak dari milkat biha al adro kotoran, al adro tak kotoran. Jadi orang yang mencari dunia dengan jalan akhirat itu diumpamakan seperti sendok yang terbuat dari yakut atau emas atau apalah terserah, pokoknya sendok yang terbuat dari emas atau intan. Ya rifu itu dia disendokkan al adroh ta ing kotoran. Jadi siapa saja yang mencari dunia dengan jalan akhirat itu seperti orang yang memegang sendok untuk menyendok kotoran. Afama yu'addu hadza ahmaku. Afama yu'addu, apakah orang yang seperti ini atau milang-milang di orang seperti ini itu dibilang kayak apa? Hadza ahmaku, apakah tidak bisa disebut? Apakah orang yang seperti ini tidak disebut bodoh? Itu pertanyaan. Jadi dia sendoknya dari yakut, dari emas, kok dibuat nyendok kotor. Latang ta'kida, jangan meyakinkan Anda, jangan iktikot Anda ananasa teman sedunia menungso fatahum al ilmu. Janganlah Anda mengiktikotkan atau jangan kau kira manusia itu kekurangan ilmu. La ta'kida ananasa fatahum al ilmu.
Jadi jangan Anda meyakini atau menitikutkan, jangan Anda kira bahwa annanasa temen setuni menungso itu fatahum itu kentean atau kekurangan apa ilmu. Jangan Anda kira bahwa manusia itu kekurangan ilmu, tidak. Bal fatahumut taufik aktsara minal ilmi. Tapi manusia itu bal fatahum balik kekurangan sapa nas atau fiko ing pertolongan. Tapi manusia itu banyak kekurangan dalam hal taufik. Aksaru minal ilmi dibanding ilmu atau dari banyaknya ilmu. Jadi Anda jangan mengira kalau manusia itu kekurangan ilmu. Sebenarnya manusia itu tidak kekurangan ilmu, tapi kekurangan taufik, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang manusia itu pinter-pinter rata-rata ilmunya ini semua. Cuman dia yang kurang itu tidak mendapatkan taufik pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam hal apa? Membersihkan hati, bahwa hati itu pertama intinya adalah dia harus sering memperbanyak zikir atau wirid. Jadi setelah dia membaca wirid, jangan banyak omong. Jangan banyak omong. Sering-sering menyendiri. Tapi jangan keseringan, nanti gila. Nanti dikira orang apanya punya apa namanya itu? Punya sesembahan yang lain. Tapi sekali-sekali itu harus Anda menyendiri. Memang terus-terusan juga nggak apa-apa kalau benar. Maka di sini ada garis bawah bahwa jangan sedikitkan makan dan minum. Ini karena mempengaruhi, maka orang itu puasa sebenarnya puasa sebenarnya. Nah, cuman ini bahasnya disedikitkan makan dan minum. Kalau menurut Imam Ghazali itu syarat membersihkan hati itu juga diri kita ini, seorang yang ingin memperbaiki hati harus menetapkan syarat-syarat untuknya sendiri. Contoh, saya mau sukses, saya harus A, saya harus B. Saya itu kalau menurut Imam Ghazali itu dirinya itu harus disyarati sendiri. Itu menurut Imam Ghazali. Jadi seandainya saya ini pengen sukses, berarti kalau Anda pengen sukses, saya jam 5 bangun. Setelah itu ini itu punya jadwal. Itu sampai 24 jam. Nanti bangun jam segini sekolah, pulang sekolah jam 12, pulang tidur bangun jam 2, jam 2 main, habis itu belajar. Ini nanti itu sampai habis asar jalan begini, maghrib ngaji, sholat. Itu begitu. Nah, itu menurut Imam Ghazali kita ini harus punya syarat seperti itu di diri kita sendiri. Itu Imam Ghazali itu mempunyai planning seperti itu. Jadi sekarang seumpama subuh bangun jam 5 sholat subuh, setelah itu apa? Nah, nanti jam 7 sekolah atau kerja, habis kerja pulang jam seberapa, habis pulang ini begini dulu. Itu Imam Ghazali itu mensyaratkan seperti itu pada dirinya. Bahasanya kalau bahasa sekarang ya planning itu tiap hari. Maka sebenarnya dalam hal urusan apapun sebenarnya, kerja mau apa, kalau Anda ingin sukses harus seperti itu, harus punya syarat. Nggak bisa orang sukses itu biasanya walaupun dia tidak mensyaratkan diri sendiri, tapi sudah ada peraturan. Kayak anak di pesantren itu, anak itu tidak mensyaratkan diri, enggak, tapi di pesantren itu ada aturan main. Anda masuk jam sekian, nggak boleh keluar jam sekian, jam di situ diisi ngaji di sini. Itu walaupun dirinya tidak mensyaratkan, tapi sudah ada peraturan. Maka kalau Anda ingin sukses, ingin apa dalam hal apapun itu, diri kita itu harus punya aturan main sendiri. Jadi seorang itu memperbaiki diri itu punya punya planning. Jadi itu dalam hal yang disiplinnya begitu. Jadi jam sekian. Nah, itu menurut Imam Ghazali. Maka Imam Ghazali juga ada sama, nanti perbanyak zikir, semua ada sama. Itu sama. Lah ini kalau di Tajul Arus ini nggak ada begitu. Tapi kalau di Imam Ghazali dia punya tadi itu dirinya
di planning sendiri. Nah, menurut Imam Ghazali lagi bahwa ketika kita itu ingin membersihkan hati, yaitu ada lagi kita harus sering muraqabah. Muraqabah itu langkah memperbaiki diri yang awalnya jelek jadi baik. Kita mencoba mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meyakini bahwa setiap yang kita lakukan itu diawasi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya orang itu sudah tahu, sering pernah dengar ceramah, dengar macam-macam, sering kita ini diawasi oleh Allah Subhanahu, itu orang sudah kan, tapi dia belum meyakini betul. Kalau dia meyakini betul, dia akan menjalankan itu. Banyak kita itu sering mubalek ceramah atau apalah, itu sering tahu bahwa kita ini selalu diawasi oleh Allah tanpa sedetik pun kita ini. Nah, cuman karena kita keyakinan itu enggak ada, maka enggak jadi. Maka sebenarnya itu munculnya, kalau itu kita harus punya keyakinan dulu. Harus punya keyakinan dulu. Kalau enggak punya keyakinan susah. Sering banyak. Mungkin kita ini sudah dengar ceramah atau dengar ngaji ratusan kali, bahkan ribuan kali, bahwa kamu jangan melakukan hal ini karena Allah selalu mengawasi kita. Oh, itu pasti ribuan kali, ratusan kali. Tapi kenyataannya no set, bahwa itu semuanya keluar, masuk kuping kanan, keluar. Itu karena apa? Kita tidak punya keyakinan itu. Nah, maka saran Imam Ghazali, yakinkan itu di dalam hatimu dulu. Loh, bener apa enggak ini? Loh, orang kan biasanya cuma sekedar percaya. Oh ya, percaya Allah itu selalu ada. Tapi dia tidak menjalankan. Dia tidak menjalankan. Udah, kamu setiap tingkah lakumu itu diawasi oleh Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita yakin, kita malu itu. Pasti malu. Nah, masalahnya keyakinan itu belum ada. Nah, kalau menurut Imam Ghazali, yakinkan diri Anda dulu dengan itu semua. Nah, setelah itu baru Anda menjalankan. Awaluma yang bagi laka an tabti alal aklika. Awaluma utawi kawitane barang atau permulaan barang yang bagi sebaiknya atau seyukyanya sebaiknya. Antubka arep yen to nangisi, Anda menangis ala aklika kepada akal Anda. Awal-awal sebaiknya itu Anda itu sering-seringlah menangisi akal Anda. Akal Anda itu tangisi akal Anda itu. Ya. Fakama yaqau al-qadhu. Jadi pertama yang kita lakukan yang baik buat kita itu adalah yaitu menangisi akal kita. Loh, kenapa kok akal ini perlu ditangisi? Fakama yaqau qadhun, fakama yaqau lan kaya ana mengkono tumibo al-qadhu kekurangan. Fiqalai di dalam tempat atau panggonan yaqau kang tumibo apa qadhun fi uqulir rijali ing dalem akale pira-pira wong lanang. Jadi kenapa kita ini diberi akal, tidak diberi kekurangan loh akal kita ini. Akal kita ini tidak diberi kekurangan. Kalau akal Anda diberi kekurangan, Anda berarti orang gila. Coba bayangkan, kita ini dikasih akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tangisi akalmu itu, tangisi. Kenapa? Ya, karena akalmu itu tidak diberi kekurangan. Kalau akalmu diberi kurang, kira-kira gimana? Gila. Ya, maka itu luar biasa. Akal itu luar biasa. Kalau akal Anda dikasih kurang sama Allah, Anda dianggap orang tidak berarti. Karena apa? Orang gila. Itu syukurnya harus luar biasa. Kemarin kita disuruh mensyukuri nafas. Anda punya wajah ganteng, punya kaya raya, punya itu. Tapi kalau Anda tidak punya nafas, itu buat apa?
buat apa. Nah sekarang kita disuruh mensyukuri akal. Kita ini punya akal. Lalu seandainya udah lah, jangan banyak-banyak akal Anda 100%. Akal Anda dikurangi 0,1% saja udah pasti agak wong. Maksudnya sakar dewi. Biasanya malunya hilang, ininya hilang. Nah, Anda ini dikasih akal yang tidak kurang. Ini berarti harus digunakan untuk benar-benar untuk sesuatu yang menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam membersihkan hati menurut Imam Ghazali juga ada yang namanya muhasabah. Muhasabah itu apa ya? Introspeksi. Jadi introspeksi di diri. Ini makanya kalau urusan tasawuf, urusan ini itu tidak ada bahas orang lain sebenarnya. Kita ini bahas diri kita masing-masing. Kalau Anda belajar fikih, belajar yang lain itu Anda masih mengurusin orang lain. Oke, hukumnya orang hutang nggak bayar gimana, hukumnya orang itu kita mengurusin orang lain. Hukumnya sholat begini gimana, oh nggak sah ini ada orang itu, kita itu menghukumi orang lain. Kalau tasawuf ini kita itu diri kita yang kita hukumi, diri kita sendiri, nggak usah bahas orang lain. Kalau ini cuma iya akalmu sendiri itu gimana, kurang apa enggak? Kalau memang kurang, kalau memang sempurna akal kita ya alhamdulillah kita syukuri untuk jalan ke sana. Tidak perlu membahas orang lain. Itu ciri khas tasawuf itu begitu. Maka sering saya ulang bahwa tidak ada majelis yang manfaat bagi kita kecuali kita mencela diri kita sendiri. Tapi di depan Allah, bukan di depan orang lain. Kalau di depan orang lain sebaiknya Anda tutupi. Wabil akli asya. Wabil akli lan kelawan akal asya itu urip sapa annasu manusia. Dengan akal itu manusia bisa hidup. Ma'allahi hidup maksudnya ma'allahi ta'ala juga dengan akal ini manusia bisa berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'anasi dan sama manusia bi husnil khuluqi maksudnya bisa berhubungan sesama manusia dengan cara berbuat budi pekerti atau berbudi pekerti yang baik. Jadi dengan akal manusia itu berhubungan dengan sesama manusia. Dengan akal manusia bisa berhubungan dengan Allah. Oh ya, pasti. Jadi sebenarnya modal akal saja itu kita bisa berhubungan dengan Allah, dengan manusia dan Allah. Modalnya akal saja, belum hati loh ya. Baru modal akal. Jadi Anda seandainya modal akal hubungan sama manusia gimana? Yaitu logika akal Anda pakai. Oh manusia di sini itu sukanya makan ini, berarti kita harus itu pakai logika. Terus hubungan dengan Allah bagaimana? Ya pakai logika. Allah itu pasti ada. Allah itu wujud. Kenapa? Karena ada bumi, ada langit, ada ini. Pasti ada yang mewujudkan. Itu akal, pakainya akal. Wa ma'allahi bi'itibai mardatillahi dan berhubungan dengan Allah dengan cara bitibai itu dengan itiba atau ikut mardatihi mengikuti apa yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna man alaika. Inna itu ada tasjidnya ya. Inna minna alaika bisalah satifakot min alaika bin nikmatil kubro. Inna minna alaika apabila kamu inna manna alaika apabila kamu dianugerahi inna manna itu anugerah alaika kepadamu bisalah sati dengan ketiga perkara fakot man alaika bin nikmatil kubro, maka sungguh-sungguh Anda mempunyai kenikmatan yang agung, yang besar. Apabila kamu dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tiga perkara. Nah,
Innamanna ketika Anda dianugerahkan alaika kepadamu bisalah sati dengan 3 perkara, faqad manna alaika binikmati, maka perkara ini berarti kamu diberi kenikmatan yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika perkara 3 ini ada di dirimu, maka Anda termasuk mempunyai kenikmatan yang besar. Al-awalu utawi yang pertama itu al-wuqufu ala hududihi. Al-wuqufu itu mandek ala hududihi ing atase hukum-hukum Allah. Maksudnya mandek itu adalah selalu berada. Al-wuqufu ala hududihi itu kita selalu berada dalam hukum-hukum Allah. Jadi kita tidak keluar dari koridor hukum Allah. Kita tahu halal haram itu kita posisi di situ. Wasaniyati utawi sing nomor loro, yang nomor kedua itu al-wafa bil uhudihi. Al-wafa itu nuhoni itu selalu memenuhi, ya. Al-wafa nuhoni selalu memenuhi janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini sudah ada kontrak sama Allah, janji-janji Allah harus kita penuhi. Janji-janji kita kepada Allah juga harus kita penuhi. Al-gharaku fi syuhudihi. Al-gharaq itu artinya kerem, tenggelam. Nah, jadi selalu tenggelam dalam musyahadah. Musyahadah itu penyaksian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau 3 perkara ini Anda miliki, berarti Anda termasuk orang yang mempunyai nikmat yang paling besar. Selalu berada dalam koridor hukum Allah. Jadi kita itu melangkah, ini halal, ini haram, ini halal, ini haram, ini boleh, ini tidak. Itu harus ada, walaupun nggak perlu diomongkan. Di dalam hati itu kita sudah tahu, saya mau melakukan ini haram apa haram, haram apa halal, haram apa haram, haram apa halal, itu kita ada. Terus lagi jadi ketika kita berjalan, kadang orang itu begini, jalan, sini haram, itu haram, udah, itu menyepelekan itu. Nah, mestinya kita itu punya koridor, ini pribadi loh ya, bukan untuk orang lain, ini pribadi buat diri kita. Seandainya Anda mau melakukan sesuatu ini halal apa haram, itu harus ada di hati. Ini termasuk, karena itu koridor hukum jalan. Koridor hukum jalan. Jangan nggak apa-apa, pokoknya itu nggak boleh. Itu berarti Anda termasuk tidak mendapatkan nikmat yang seperti ini. Di dalam hati, bukan, nggak harus Anda teriak-teriak, oh ini saya mau melakukan ini haram. Nggak harus ngomong, di dalam hati Anda. Seandainya Anda ingin bangun rumah seumpama, nah itu kalau bisa di itu dulu, ini halal apa haram seumpama. Atau Anda seumpama ingin jualan bakso, ini halal ini, tapi ternyata baksonya daging apa, nah, berarti haram. Nah, di hati itu harus ada begitu. Langkah kita yang kita mau kerjakan itu harus ada itu. Kenapa? Karena ini termasuk nikmat. Nah, kalau Anda ini tidak jalan, berarti nikmat itu dicabut. Anda tidak punya kenikmatan itu. Karena kalau orang pernah merasakan itu, nikmatnya luar biasa. Yang kedua adalah janji. Kita harus selalu memenuhi janji. Hanya janji kita itu sudah dijanji Allah begini. Ketika Anda sholat, Anda akan begini. Ketika Anda zakat, Anda akan begini. Ketika Anda sedekah, udah itu penuhi saja itu. Perjanjian itu. Dan Anda selalu tenggelam dalam musyahadah. Jadi musyahadah itu persaksian. Jadi ketika kita mengalami sesuatu itu kayak Allah itu menjadi saksi. Jadi seandainya Anda seumpama sholat, zakat atau apa, itu Allah itu menjadi saksi bahwa Anda berbuat itu. Anda ngaji, itu Allah menjadi saksi bahwa Anda berbuat itu. Jadi penyaksiannya itu kelihatan. Maka dalam sholat itu kan, kalau Allah sedang melihatmu, kalau seandainya Anda tidak bisa membayangkan itu, berarti
Anda sedang melihat Allah. Kalau Anda tidak bisa membayangkan itu, berarti Anda mempunyai keyakinan Allah sedang melihatmu. Berarti Allah itu betul-betul melihat kamu sholat. Sama seperti ini. Jadi apa yang kita lakukan itu Allah selalu menjadi saksi. Jadi selalu tenggelam dalam musyahadah, penyaksian bahwa Allah itu maha dahsyat, Allah itu luar biasa, Allah itu. Nah itu. Jadi ketika kita jalan sesuatu, itu pasti dapat hikmahnya. Jadi seumpama Anda naik motor contoh ke Kerawang, terus ada kecelakaan, itu yang Anda saksikan itu semua, itu di hati hanya bersaksi bahwa oh ternyata Allah itu begini, ternyata Allah begini. Contoh ada orang miskin, Anda lihat, Pak, ternyata orang miskin itu ada faedahnya. Kenapa? Ya itu orang kaya biar ngasih orang, ada faedahnya. Orang kaya juga ada faedahnya. Jadi semua yang kita lihat ini ternyata tujuannya menyaksikan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memang maha segala-galanya. Jadi adanya binatang apa? Karena ada binatang itu manfaat yang lain. Karena ada binatang itu manfaat. Jadi hidup kita ini kita rasakan untuk kita lakukan hanya untuk menyaksikan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satunya. Wa ma sababu istighrabika li akhwalil arifin. Wa ma sababu, yang menjadikan sebab beratnya istighraq itu beratnya apa ini khaliyah atau beratnya tingkah li akhwalil arifin. Istighraq bika yang menjadi sebab, yang menjadikan sebab berat bagimu ya, berat bagimu dari khaliyah para arifin, orang-orang yang ma'rifat, illa istighraqika fil qati'ati. Jadi yang membuat sebab berat bagimu dari tingkah-tingkah para arifin itu karena kamu istighraqika fil qat'iyah, karena kamu selalu pisah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok tingkah-tingkah orang-orang makrifat kepada Allah itu kadang kita itu berat ngelihat sholatnya sekian kali, itu kadang kita berat ngelihat saja itu berat. Ada orang tahajud, bangun tahajud subuh ini itu kadang kita merasa berat. Kenapa itu? Kenapa kan gitu? Karena kamu selalu tenggelam dalam berpisah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi istighraq yang kedua itu tenggelam, artinya yang pertama itu berat. Jadi karena kamu sering tenggelam, karena kamu dalam keadaan tenggelam berpisah dari Allah Subhanahu wa taala. Walau syarakatahum fi asfari, lamun bersekutu fi asfarin, di dalam perjalanan atau lelungan, li syarakatihim fil akhbari, maka Anda akan sekutonan fi akhbari, di dalam cerita-cerita. Maksudnya gimana? Ketika kita itu selalu bersama, bersekutu atau bersama dengan para arifin, para orang-orang yang ma'rifat kepada Allah, fi asfarin, di dalam lelungan. Maksudnya lelungan itu perjalanan suluk, perjalanan menuju Allah. Maksudnya itu fi asfarin itu maksudnya perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka Anda akan menemukan tingkah-tingkah walau syarak tahum fil ina, maka Anda akan menemukan kekangelan. Ana itu kangel apa? Tirakat. Jadi ketika Anda melakukan tirakat itu dengan arifin, la syarakatuhum fil hina, maka Anda akan menemukan keenaan. Maksudnya gini, ketika kita itu orang-orang makrifat kepada Allah itu kan kadang makannya sedikit, kadang sholatnya banyak, pokoknya ibadahnya banyak, itu kadang kita merasa berat. Ya, kalau Anda mau tirakat, maksudnya lau syakaratuhum fil ina, ketika Anda mau tirakat
atau kangelan apa namanya bersusah-susah dahulu, ya, bersusah-susah dahulu, maka Anda akan menemukan keenakan, maksudnya yaitu bersusah-susah dahulu, senang kemudian, maksudnya itu. Walau syara ketahum fil ina di dalam kangelan atau tirakat. Jadi gitu. Orang ma'rifat kepada Allah itu ya dia makannya sedikit, minumnya sedikit, sholatnya banyak, sedikit zikirnya banyak. Itu kalau kamu mau bersusah-susah seperti itu, maksudnya gitu. Kalau kamu mau bersusah-susah seperti itu dengan para ma'rifatullah, dengan orang-orang yang sudah mengenal Allah, maka Anda akan mendapat kebahagiaan. Nah, maksudnya gitu. Filhina itu maksudnya keenakan atau kebahagiaan. Jika kan Anda bersusah-susah dulu, maka Anda nanti akan menemukan keenakan, atau bersusah-susah dahulu, senang kemudian. Itu maksudnya gitu. Maka yang susah itu posisinya kita itu sekarang untuk berjalan ke sana. Maka saya sering mengucapkan, kalau kita memang itu berat, contoh sholat duha, sholat ini itu berat, awal permulaan itu yang wajib-wajib dilakukan, yang kayak kemarin itu kejelasan. Jadi ketika Anda sesuatu yang wajib itu Anda lakukan, itu termasuk Anda sudah mendapat keutamaan dari Allah. Yang wajib-wajib saja. Nah, yang wajib itu padahal bisa dihitung sebenarnya, yang wajib. Jadi perjanjian-perjanjian yang sudah memang Allah wajibkan kepada kita semua itu lakukan. Kalau kita melakukan yang sunnah-sunnah itu masih berat. Nah, maka sholat ini yang paling wajib kan sholat itu udah jalankan. Nah, nanti dari situ itu Anda akan merasakan kenikmatan, naik level. Awalnya dulu nggak sholat sunnah jadi sholat sunnah, awalnya dulu nggak puasa jadi puasa, awalnya dulu itu naik level begitu. Itu memang pelan-pelan, nggak bisa langsung, itu nggak bisa. Nah, nikmat yang paling besar itu kita, salah satunya adalah kita diberi akal kita nggak kurang. Dengan akal ini kita bisa berhubungan dengan manusia, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan siapapun. Itu dengan akal itu kita bisa berhubungan, bisa berkomunikasi dengan siapapun. Antar manusia itu juga butuh akal. Nah, maka nikmat-nikmatnya ini tiga tadi itu, kalau memang di antara tiga itu satu saja sebenarnya ada dalam diri kita, itu sudah luar biasa. Tapi itu rata-rata harus pakai tingkatan. Anda masuk tingkatan pertama ya harus selalu berada dalam hukum-hukum Allah. Anda kalau tidak masuk ini ya gak mungkin masuk al-gharaku fi syuhudi. Anda tidak akan menyaksikan Allah. Loh ya, Anda hukum-hukum Anda terjang kok. Haram Anda jalankan, halal itu Anda terjang, nggak mungkin dapat tenggelam bersama Allah, atau Anda musyahadah penyaksian kepada Allah, nggak bisa. Atau Anda selalu memenuhi janji, tapi Anda hukum-hukum yang Anda jalankan Anda larang, hukum-hukum Allah. Maka tiga ini itu harus masuk. Maka caranya belajar yang satu-satu dulu. Nah, contoh, berarti kita berada dalam hukum-hukum Allah. Nah, kita ini sebenarnya kan tahu hukumnya Allah itu bahwa orang yang tidak baik itu jelek, orang yang begini jelek, orang yang begini bagus. Itu sebenarnya kita tahu tuh. Sholat wajib, zakat wajib, itu sebenarnya tahu. Haji wajib, ini wajib, itu kita sudah tahu itu posisi. Berantem jelek, rukun baik. Nah, terus itu sebenarnya kita tahu dalam posisi itu. Kumpul sama manusia, sama anak, sama istri, itu kita sebenarnya tahu. Apa membentak ini jelek, diajak ngobrol dengan halus baik, itu kita tahu. Nah, ini berarti kita masuk dalam hukum-hukum Allah. Mana yang diperbolehkan, mana yang tidak diperbolehkan. Nah, itu sebenarnya nggak perlu Anda ini ya buat diri kita. Maka akan ketika kita mau menjalankan sesuatu, kita cek ukur dari situ. Makanya kadang ada
baik enggak ya begini. Nah, ukur ceknya dari situ. Baik enggaknya jadi halal haramnya. Boleh apa tidaknya. Nah, tapi nanti itu di tengah jalan ada yang kadang sesuatu yang hukumnya boleh tapi enggak pantas. Ada. Nah, maksudnya itu di tasawuf. Cuma kita nyumbang masjid tapi duitnya diecer-ecer. Itu kan enggak apa-apa itu, tapi jelek itu. Kalau pakai itu kan nggak pantas itu kan gitu. Atau kita ngasih uang orang tapi dengan dilemparkan, itu boleh ngasih uang orang tapi kan nggak pantas. Ada hukum-hukum yang seperti itu. Nah, maka posisi al-wukuf alal hududi ini kita posisinya adalah berada dalam hukum-hukum Allah semuanya. Nah, maka kita belajarnya dari kita sendiri, itu belum yang ke orang lain. Maka ini sebenarnya itu introspeksi diri sendiri. Kita seumpama mau jalan kemana, nah, kita lihat dulu nih perjalanan ini itu boleh apa enggak. Oh ternyata Anda mau jalan ke Karawang tujuannya seumpama lihat dangdut, nah itu pasti sudah ketahuan hukumnya. Ini hukumnya boleh apa enggak. Nah seandainya Anda jalan ke Karawang mau datengin pengajian cuma, itu sebenarnya kalau Anda tahu itu kalau sudah biasa itu langsung, oh ini boleh jalan, ini enggak boleh, enggak, ini jalan. Itu masuknya al-wukuf ala hududi. Itu di kita itu masuk selalu berada dalam hukum-hukum koridor Allah. Nah, maka ya kayak sama semuanya, kayak Anda masuk Indonesia ya mau nggak mau harus taat peraturan Indonesia. Anda masuk Amerika nggak bisa main hukum Indonesia, mainnya harus hukum Amerika. Sama Anda semua ini kita masuk di sini, maka harus tahu koridor-koridor hukum. Kalau nggak tahu ya repot. Kalau nggak tahu ini berarti Anda untuk naik tingkatan, yaitu memenuhi janji juga agak susah, karena Anda tidak tahu hukum-hukum. Maka fikih itu penting, karena itu mengatur soal hukum, muamalah, soal itu mau bisnis A, bisnis B, itu aturan fikihnya bagaimana, boleh apa tidak, ini apa enggak. Kalau utangnya sekian dibayar sekian, itu kan dibayar lah. Itu sebenarnya kita masuk wilayah di situ. Nah, itu baru muamalah, belum hubungan antar manusia, hubungan antar. Nah, itu ininya masuk ke situ. Lah kalau Anda tidak selesai di sini ya untuk naik lagi susah. Apalagi untuk tenggelam dalam menyaksikan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Masa'nu an nafsika waktu ridho ila kalbairi amakulin wa alam bisawab.